Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nita Nurhayati, SPDM HUM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, beserta teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman sehingga kita bisa bertemu pada perkuliahan ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Elisa Fima Waliyah dengan NPM 222154030, mahasiswa pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang saya buat, yaitu berjudul Pemanfaatan ekstrak kunyit atau kurkuma longa sebagai obat herbal untuk penyembuhan penyakit MAH. Nah, untuk topik pembahasan pada presentasi kali ini diantaranya yaitu yang pertama abstrak, 2 pendahuluan, 3 kajian pustaka, 4 metode penelitian, 5 analisis dan hasil penelitian, 6 pembahasan, 7 kesimpulan. Nah, untuk pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai abstrak. Tujuan penelitian ini adalah membuat ekstrak kunyit untuk penyembuhan penyakit MAH. Metode yang dilakukan adalah eksperimen dan uji aktivitas katalik secara langsung terhadap tanaman kunyit. Tahapan yang pertama dilakukan dengan pembuatan ekstrak dari tanaman kunyit. Uji aktivitas langsung dilakukan dengan variasi yang sama selama jangka waktu yang cukup singkat, yaitu 5 hari. Hasil eksperimen yang telah dilakukan membuktikan bahwa ekstrak tanaman kunyit dapat menyembuhkan penyakit MAH. Pada percobaan ini, keadaan optimum ekstrak tanaman kunyit tercapai dalam kurun waktu 5 hari. Penyembuhan ini diduga karena aktivitas katalik ekstrak tanaman kunyit terhadap penyakit MAH. Kunyit mengandung senyawa yang berguna sebagai obat yang disebut kurkuminoid. Nah, untuk kata kunci yang saya gunakan yaitu ada ekstrak kunyit, MAH, katalik, obat, dan kurkuminoid. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pendahuluan. Kunyit digunakan sebagai obat herbal atau tradisional sudah sejak dahulu. Kunyit sangat berpengaruh dalam proses penyembuhan penyakit, terutama penyakit MAH. Kunyit sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kunyit memiliki ciri berwarna kuning dengan tekstur yang lembut sehingga sangat mudah untuk diiris. Selain untuk menyembuhkan penyakit MAH, kunyit juga bisa diaplikasikan untuk perawatan wajah dalam menyembuhkan jerawat. Untuk perawatan wajah, biasanya kunyit dijadikan masker wajah. Nah, katalitik merupakan suatu proses dalam mempercepat proses reaksi kimia. Reaksi kimia yang akan diamati adalah suatu proses reaksi secara langsung dalam tubuh manusia. Reaksi kimia sangat penting bagi kehidupan, di mana suatu kehidupan tidak akan berjalan tanpa adanya proses reaksi. Reaksi kimia berlangsung dengan adanya bantuan dari katalis. Katalis terbagi menjadi 2, yakni katalis alami dan katalis buatan, di mana katalis alami yang akan diamati atau diuji kali ini adalah ekstrak tanaman kunyit. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk membuktikan pengaruh ekstrak tanaman kunyit sebagai obat herbal dalam proses penyembuhan penyakit MAH. Kemudian, pembahasan selanjutnya kita menginjak pada kajian pustaka, di mana pada kajian pustaka ini terdapat beberapa poin yang dibahas, di antaranya yang pertama ada klasifikasi kunyit. Kunyit merupakan salah satu bahan alami yang sering digunakan secara luas sebagai obat herbal di masyarakat. Klasifikasi dari tanaman kunyit ini yaitu berasal dari kingdom plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledonnae, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, dan spesies Curcuma longa. Untuk yang kedua yaitu ada manfaat tanaman kunyit. Menurut Medcast 2001, secara tradisional di berbagai daerah di Indonesia, kunyit banyak digunakan sebagai ramuan jamu karena berkhasiat menyejukkan, membersihkan, mengeringkan, menghilangkan, dan menyembuhkan kesemutan. Manfaat tanaman kunyit lainnya yaitu sebagai bahan obat tradisional, bahan baku industri jamu dan kosmetik, bahan bumbu masak, peternakan, dan lain sebagainya. Untuk poin yang ketiga yaitu ada kandungan bahan kimia. Menurut Rataul pada 2012, kandungan zat kimia yang terdapat dalam rimbang kunyit adalah diantaranya yaitu ada protein, lemak, mineral, karbohidrat, moistur, essential oil yang jika didestilasi mengandung pelandrine, sabiene, cyanol, berneol, zingiberin, dan sesquiterpenes. Yang keempat yaitu ada kurkumin. Menurut Rumanas 1991, kurkumin merupakan pigmen berwarna kuning pada kunyit yang mempunyai aktivitas biologis yang berspektrum luas.
di antaranya antibakteri, antioksidan, dan antihepatotoksik yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Komponen antioksidan utama yang terpenting dalam kunyit adalah kurkuminoid yang terdiri atas senyawa kurkumin, desmetoksikurkumin, dan bisdemetoksikurkumin. Dari ketiga kandungan kurkuminoid tersebut, kurkumin merupakan komponen terbesar dibandingkan dengan komponen kurkuminoid lainnya. Yang keempat ada MAH atau gastritis. Menurut Wijaya 2009, penyakit MAH atau gastritis ini merupakan suatu keadaan pendarahan atau peradangan mukosa lambung yang bersifat akut maupun kronis. Gastritis terjadi akibat pola makan yang tidak teratur yang meliputi frekuensi makan, jumlah dan jenis makanan. Kebanyakan penyakit ini digambarkan lewat refluks asam, mual, muntah, cepat kenyang, sakit perut, dan lain-lain. Di sisi lain, kunci pengobatan penyakit gastritis yaitu dapat mengontrol produksi asam lambung. Selain itu, Endang Laniwati mengemukakan bahwa dapat dilakukan juga pengobatan gastritis secara umum dan khusus. Pengobatan umum yang dilakukan diantaranya yaitu dengan istirahat yang cukup, jauhi tekanan dan usahakan mengurangi kecemasan, berhenti merokok, konsumsi makanan yang sesuai, dan jangan minum minuman keras. Sementara itu, pengobatan khusus yang dapat dilakukan salah satunya dengan obat tradisional seperti rimpang kunyit. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode eksperimen atau pengujian secara langsung, yaitu dengan membuat ekstrak kunyit yang direbus terlebih dahulu, lalu diminum oleh si penderita selama jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, pembuatan ekstrak kunyit dilakukan dengan alat dan bahan serta langkah kerja diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengenai alat dan bahan. Dapat dilihat pada gambar tersebut, peralatan yang digunakan adalah ada parutan, pisau, saringan, gelas, sendok, mangkuk, kompor gas, panci, dan kamera. Bahan yang digunakan adalah kunyit, gula merah, dan air mineral. Lalu ada langkah kerja yang dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama ada persiapan sampel. Sampel diambil dari lokasi terdekat dari rumah, yaitu di daerah Sukaasih, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Sampel diambil sebanyak 2 rimpang kunyit. Kemudian sampel terlebih dahulu dicuci dan dikeringkan sedikit. Lalu tanaman kunyit dikupas kulitnya sehingga pada proses pembuatan ekstrak nanti kulit luarnya tidak ikut terparut. Yang kedua ada pembuatan ekstrak. Ekstrak dibuat dengan cara memarut kunyit dengan parutan yang telah disiapkan sebanyak 2 rimpang kunyit di dalam mangkuk. Lalu masukkan ke dalam panci yang berada di atas kompor untuk direbus dan tambahkan air sebanyak 1 gelas. Kemudian untuk menambahkan sedikit rasa manis pada ekstrak, tambahkan gula merah secukupnya. Setelah direbus hingga mendidih, selanjutnya dilakukan proses penyaringan agar ampas kunyit terpisah dari ekstraknya. Ekstrak yang sudah disaring kemudian dimasukkan ke dalam gelas dan siap untuk diminum. Lalu yang ketiga ada pengujian ekstrak. Ekstrak yang sudah jadi diuji sebanyak 200 ml setiap pagi dan malam hari selama jangka waktu 5 hari. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai analisis dan hasil penelitian. Hasil pembuatan ekstrak diperoleh sebanyak 200 ml dari pembuatan ekstrak tanaman kunyit sebanyak 2 rimpang tanaman kunyit. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuatan pada gambar tersebut. Nah, untuk pengujiannya dilakukan terhadap seseorang yang menderita penyakit MAH dan berhasil menyembuhkan penyakit berdasarkan tabel tersebut. Nah, pada hari pertama diperoleh masih terasa sakit, hari kedua sedikit terasa sakit, hari ketiga agak sembuh, hari keempat lumayan sembuh, serta hari kelima dirasa sudah sembuh. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pembahasan dari hasil penelitian. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, yaitu tentang pemanfaatan ekstrak kunyit pada penyembuhan penyakit MAH yang bertujuan untuk membuktikan pengaruh ekstrak tanaman kunyit dalam menyembuhkan penyakit MAH. Kunyit dalam bahasa Latin disebut curcuma longa atau Curcuma domestica var. Tanaman kunyit mempunyai daun yang berwarna hijau dan tinggi tanaman sekitar 40-70 cm, serta di dalam akarnya terdapat kunyit yang akan kita uji. Kunyit memiliki banyak khasiat. Hal ini dibuktikan dengan telah banyaknya penelitian tentang tanaman kunyit. Di bagian pembahasan ini terdapat beberapa poin yang akan saya paparkan, di antaranya yang pertama tentang pembuatan. Proses ini dilakukan dengan cara mengekstraksi tanaman kunyit kuning sebanyak 2 rimpang kunyit kuning. Kunyit kuning ini berfungsi sebagai obat herbal dalam penyembuhan penyakit MAH. Kemudian, ekstrak tersebut ditambahkan dengan 200 ml air. Selanjutnya, dapat langsung diminum dalam gelas. Kegunaan ekstrak kunyit kuning ini sangat banyak, terutama pada bidang kesehatan dan kecantikan. Seperti pada bidang kesehatan, dimanfaatkan sebagai obat dalam menyembuhkan penyakit MAH. Dalam proses pembuatan ekstrak, ditemukan beberapa kendala seperti
Sulitnya dicari kunyit kuning yang berukuran besar dan warnanya yang kuning pekat, sehingga dalam penggunaan ini dipakai kunyit yang sedikit lebih kecil dari yang seharusnya. Kendala selanjutnya yaitu pada proses memarut tanaman kunyit, karena ukuran kunyit yang diperoleh kecil dari yang seharusnya, sehingga pada proses memarut kunyit yang seharusnya berlangsung cepat menjadi lambat. Karena diperlukan ketelitian yang tinggi pada saat memarut kunyit tersebut. Lalu yang kedua ada uji coba. Grafik hasil dari uji yang dilakukan terhadap tanaman kunyit dapat dilihat dari kurva tersebut, yang mana menunjukkan grafik hubungan antara peningkatan kesembuhan terhadap waktu. Lalu yang ketiga ada interaksi. Dari data yang diperoleh, adanya peningkatan dari kesembuhan penyakit MAH dalam jangka waktu 5 hari. Hal ini disebabkan oleh adanya interaksi dari zat yang terkandung di dalam kunyit yang berperan sebagai obat untuk menghilangkan atau melapisi dinding mukosa lambung dari luka serta menurunkan kadar asam lambung yang terdapat pada lambung. Zat tersebut disebut dengan kurkuminoid. Nah, peningkatan itu terjadi karena apabila ekstrak kunyit itu dipakai secara teratur dalam jangka waktu yang lama, maka akan tampak perubahan atau peningkatan kesembuhan dari orang tersebut. Hal ini dibuktikan dengan uji coba langsung terhadap penderita penyakit MAH tersebut, yang mana orang tersebut adalah seorang remaja. Sebelum meminum ekstrak tanaman kunyit ini, remaja tersebut sudah pernah dibawa ke klinik sehingga dokter menyarankan bahwa remaja itu mengidap penyakit MAH ringan. Ketika itu, ada salah seorang yang menganjurkan untuk meminum ekstrak tanaman kunyit. Sebab kunyit kuning bisa menyembuhkan penyakit MAH. Kemudian, remaja itu mencoba meminum ekstrak tanaman kunyit kuning. Selama dalam kurun waktu 5 hari sebanyak 200 ml ekstrak tanaman kunyit pada waktu pagi dan malam hari, dan seperti yang dikatakan dari awal, bahwa ekstrak tanaman kunyit dapat menyembuhkan penyakit MAH. Hal ini juga terjadi pada remaja tersebut, di mana dia sekarang sudah tidak lagi menderita penyakit MAH. Untuk topik pembahasan terakhir yaitu mengenai penutup atau kesimpulan. Nah, ekstrak dapat dibuat dari 2 rimpang tanaman kunyit menghasilkan sekitar 200 ml ekstrak tanaman kunyit. Ekstrak dapat menyembuhkan penyakit MAH dengan pemakaian 2 kali sehari di pagi dan malam hari selama jangka waktu 5 hari. Ekstrak ini dapat menyembuhkan penyakit MAH karena mengandung zat kurkuminoid yang berfungsi sebagai zat yang melapisi atau menyembuhkan luka pada perut, karena MAH merupakan penyakit pada bagian perut akibat adanya infeksi dari bakteri serta karena adanya luka terbuka yang muncul di lapisan dalam lambung. Mungkin sekian presentasi dari artikel ilmiah yang saya buat. Semoga dapat memahami. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.